Itulah risalah tauhid. Risalah yang mengajari manusia agar hanya menyembah dan mengabdi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, syahadata man huwa khairan maqama wa ahsanu nadiya. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mutasyifu bil makarim kibaran wa sabiyan. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin, kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya, wa ala alihi wa sahbihi alladzi yusiluna islamahum walam yaf'alu syai'an fariya, amma ba'du. Wa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usini nafsi wa iyyakum bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Shadaqallahul 'azim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mempergilirkan siang dan malam, yang maha kuasa atas seluruh isi alam, yang maha tahu apa yang kita lakukan. Salawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan kepada junjungan alam baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaatnya di yaumul qiyamah. Marilah kita terus berusaha meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang dilandasi oleh pengabdian yang hakiki hamba kepada Sang Khaliq, memenuhi semua perintah dan menjauhi semua larangannya, tanpa sedikit pun kita merasa berat dan berkeluh kesah. Itulah makna takwa hakiki. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, izinkan khotib hari ini menyampaikan sebuah tema tetap istiqomah dan teguh di jalan dakwah. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, ada satu kewajiban yang banyak hari ini ditinggalkan atau kurang diperhatikan oleh kaum muslim, yakni berdakwah. Padahal dakwah hukumnya fardu kifayah, hukumnya fardu. Ketahuilah, dakwah adalah jalan para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Tak ada seorang nabi dan rasul pun diutus oleh Allah kecuali untuk berdakwah, menyampaikan risalahnya kepada umat manusia. Maka tidak mengherankan, dakwah adalah aktivitas mulia. Bahkan tidak ada aktivitas yang lebih baik daripada dakwah. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam firman-Nya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Siapakah yang lebih baik ucapannya daripada orang-orang yang menyeru manusia ke jalan Allah, beramal saleh dan berkata, sungguh aku ini termasuk kaum muslim. Surah Fussilat ayat 33.
Namun sebagai bagian dari sunnatullah, jalan dakwah bukanlah jalan yang mulus, tetapi terjal, penuh onak dan duri, bahkan terkadang mengundang bahaya. Karena itu tidak sedikit dari umat ini yang gugur di jalan dakwah, kecuali hanya para nabi dan rasul yang mereka tidak pernah gugur di jalan dakwah. Kita lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ketika menyampaikan dakwahnya di hadapan Raja Namrud, mereka dihina. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam karena menghancurkan sesembahan mereka, Nabi Ibrahim ditangkap dan diadili dan dihukum dengan hukuman yang sangat berat, yaitu dibakar dengan kayu bakar. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menolongnya, dan wassalaman ala Ibrahim. Begitu juga bagaimana Nabi Musa alaihissalam berdakwah di hadapan penguasa, di hadapan rejim yang sangat zalim saat itu, yang bernama Fir'aun, dan Musa dikejar sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala memenangkan, menyelamatkan Nabi Musa, dan Fir'aun dan bala tentaranya ditenggelamkan oleh Allah karena kezalimannya. Bahkan Rasulullah SAW sendiri menghadapi tantangan berat. Beliau pernah dipukul sampai pingsan, bahkan dilempar dengan batu, dilempari saat melewati pasar Julmajas oleh Abu Lahab dan CS, bahkan dilempari dengan kotoran unta saat sedang sujud, dicaci maki, bahkan diludahi, bahkan dituding gila, dituding tukang sihir, pemecah belah bangsa, dan lain-lain. Mungkin hari ini sudah dicap radikal. Bahkan Rasulullah SAW bersama sahabat dibocok selama 3 tahun oleh kaumnya karena satu, Rasulullah menyampaikan ajaran Islam. Hadirin jamaah Jumat rahimahullah, mengapa para nabi dan Rasulullah SAW seluruhnya mengalami ragam tantangan, rintangan, dan gangguan di jalan dakwah? Ada 2. Yang pertama, karena arah perjuangan mereka jelas dan tegas, yaitu menentang segala bentuk kekufuran dan kesyirikan, menentang rezim zalim, menentang sistem status quo yang notabene rusak dan merusak, yang bertentangan dengan risalah yang mereka bagi. Itulah risalah tauhid, risalah yang mengajari manusia agar hanya menyembah dan mengabdi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, karena konsistensi, karena istiqomah dan keteguhan mereka di jalan dakwah, tak ada sedikit pun sikap putus asa, gentar, apalagi takut, karena Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, alladzina qala lahumun nasu innan nas qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Mereka ditakut-takuti oleh orang-orang yang berseru, sungguh orang-orang telah berkumpul untuk menyerang kalian. Karena itu takutlah kalian kepada mereka. Namun seruan itu malah makin menambah keimanan mereka. Mereka berkata, cukuplah Allah penolong kami, dan Dia adalah sebaik-baik penolong. Surah Al-Imran ayat 173. Hadirin jamaah Jumat rahimahullah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu amat ketat. Demikian sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum masalul ladzina khalu min qablikum massatuhumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullahi ala inna nasrullahi qarib. Apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga
sementara belum datang kepada kalian seumpama yang pernah dialami oleh orang-orang sebelum kalian. Mereka ditimpa ragam kesulitan dan bahaya serta berbagai guncangan, hingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersama beliau berkata, kapankah datang pertolongan Allah? Ingatlah, sungguh pertolongan Allah itu amat dekat. Surah Al-Baqarah ayat 214. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Ingatlah, Islam ini agama yang hak. Kita adalah umat yang baik. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita dan umat ini sebagai pemimpin dunia dan membawa peradaban Islam yang sempurna. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita menerapkan pemerintahan berdasarkan wahyu yang telah Dia turunkan. Ini merupakan keniscayaan bahwa kita dan umat ini adalah pemimpin seluruh umat manusia. Ketahuilah, Allah Subhanahu wa taala telah berjanji. Allah Subhanahu wa taala telah berjanji akan memenangkan agamanya atas semua agama lain. Janji ini telah dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala ketika baginda Nabi Muhammad SAW masih hidup. Dan Allah akan janjikan itu lagi atas seluruh ideologi yang ada di dunia ini. Oleh karena itu, mari kita gelorkan dakwah semaksimal mungkin. Soal hasil, serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, haram hukumnya meninggalkan dakwah. Haram pula kita berhukum kepada selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu wa innahu was-sami'ul 'alim. Wa qul qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Alhamdulillah ala ihsani wa syukra wa la taufiqi wa ibtihani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ila ridwani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullah fima amara wa amana wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa sana bi malaikatihi al-musabbihi bi kursihi wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rasulika wa malaikatil muqarrabin warḍallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa al-baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin warḍa 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa azil syirka wal musyrikin wansur ibadikal muhajin wansur man nasara ad-din wa khudhul man khadal muslimin
ودمر أعداء الدين واعلي كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن والسوء الفتنة والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Ibadallah, innallaha ya'muru bil